berjumpa lagi dengan Ibu ya. Minggu lalu kita sudah perkenalan diri ya, kalian juga sudah mengirimkan video-videonya ke Ibu ya. Nah, untuk pertemuan ini kita langsung saja membahas bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, kalian sudah lihat ya, minggu lalu Ibu sudah sampaikan bab-bab apa yang akan kita pelajari untuk semester ini. Nah, untuk tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Silahkan disimak. Ya, melalui penggunaan media pembelajaran kelas virtual Bakucini, diharapkan peserta didik dapat menyimak penjelasan materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan santun. Yang kedua, menjelaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Nah, jangan lupa siapkan buku catatan kalian untuk menulis penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu ya. Nah, karena kalian sudah menyimak tujuan yang akan kita bahas untuk pertemuan ini, kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Nah, kita mulai dari Pancasila. Kalian masih ingat tentunya waktu pelajaran kelas 7 kalian membahas Pancasila. Masih ingat tidak apa itu Pancasila? Iya, Pancasila itu terdiri dari dua macam kata, ya, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca dan kata sila. Panca artinya 5, ya. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau fondasi ataukah pedoman atau kata lain dari kata prinsip. Maka dari itu Pancasila adalah sebagai dasar negara atau pedoman sebuah negara. Oke. Nah, untuk mengenai Pancasila, ya, kita sama-sama tahu bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negaranya Indonesia. Nah, Pancasila itu dilambangkan dengan lambang burung Garuda. Ya, jadi burung Garuda itu sebagai lambang negaranya Indonesia, di mana dalam gambar burung Garuda itu semua ada maknanya, ada artinya. Bagaimana kepala burung Garuda menghadap ke kanan, apa maksudnya ya? Kalian sudah sama-sama pelajari waktu kelas 7 ya. Jadi kembali Ibu ingatkan, kembali Ibu tekankan bahwa burung Garuda kepalanya menghadap ke kanan karena itu mengartikan dan melambangkan kebajikan ya. Dari berbagai bulu yang ada di burung Garuda itu maknanya dari hitungan Hari Kemerdekaan Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana yang angka 17 itu berada di mana? Ada di sayap burung Garuda masing-masing, jumlahnya 17 helai. Nah, yang angka 8 di mana? Ya, iya benar. Kalian tahu bahwa angka 8 atau Agustus itu berada di ekor burung Garuda. Nah, yang angka 19 berada di pangkal ekor burung Garuda. Sedangkan yang 45 berada di sisik leher burung Garuda. Jadi disitulah maknanya tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Makanya setiap peraturan, setiap perundang-undangan yang akan kita buat atau yang pemerintah buat untuk negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila atau dasar negara Indonesia. Oke, sudah paham sampai di sini? Nah, kita sama-sama tahu bahwa Pancasila itu mempunyai 5 sila ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam gambar burung Garuda ini kita sama-sama tahu bahwa dalam setiap sila yang ada dalam Pancasila itu mempunyai simbol. Simbol yang pertama adalah ditandai dengan simbol ya bintang. Ya, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua adalah apa? Ya, rantai. Jadi simbol yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya berada pada simbol rantai. Yang ketiga menandakan
pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, apa? Padi dan kapas. Ya. Karena kalian sudah dijelaskan waktu kelas 7 ya, jadi Ibu hanya menekankan apa-apa saja simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda. Jadi dalam gambar burung Garuda itu semua ada maknanya mulai dari kepala sampai kaki. Bahkan di kaki itu ada semboyannya kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah paham Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Pintar. Selain itu, Pancasila atau simbol-simbol yang ada dalam Pancasila tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Yang mana contohnya, misalnya simbol bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, karena di negara Indonesia ini mempunyai beberapa agama yang diakui, ya kalian sudah tahu dan kalian sudah pelajari di kelas 7, ya. Salah satu makna atau simbol yang ada dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu beribadah, ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, contoh yang berikutnya, misalnya kalian dalam suatu kampung, setiap hari Minggu melakukan kerja bakti, membersihkan sampah-sampah yang ada di depan rumahnya masing-masing. Kalian sudah tahu ini masuk ke dalam sila keberapa? Ya, masuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh berikutnya dalam kehidupan sekolah, misalnya setiap kita naik ke jenjang kelas berikutnya, pasti itu ada yang namanya pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas itu tidak mungkin langsung guru tak yang tunjuk, oh ini yang jadi ketua kelas, ini yang jadi sekretaris, atau ini yang wakil ketua. Tidak. Tapi kita musyawarahkan dulu, kita adakan pemilihan dulu sama teman-teman yang lain. Maka dari hasil musyawarah inilah yang disepakati bahwa ini yang menjadi ketua kelas. Nah, itu salah satu contoh. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita sama-sama bisa simpulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, di mana semua peraturan-peraturan, semua undang-undang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah maupun presiden, gubernur, daerah atau bupati itu harus sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, tidak boleh bertolak belakang. Jadi karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa, maknanya semua aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Oke, hanya itu kesimpulannya. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan di sini. Ibu mau kalian menulis apa yang Ibu jelaskan, ya. Jadi tulis apa yang Ibu jelaskan mulai dari awal. Apa itu Pancasila? Pancasila itu sebagai apa, ya? Simbol-simbolnya apa? Lalu kalian tulis dalam bukunya, terus foto dan kirim ke Google Classroom. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.